Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 MPDP. Nama saya Muhammad Rafi. Nama saya Bagus Permana. Nama saya Andi Intan. Nama saya Dulu Ulfani. Nama saya Joanna Zia. Nama saya Muhammad Arif Fauzi. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi pengadaan barang dan jasa di divisi pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Andi Intan Rahmadani dari kelompok 5 MPDP. Kali ini saya akan memaparkan poin pertama, yaitu apa itu pengadaan. Menurut Christopher dan Scholar mengatakan bahwa pengadaan atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa secara transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Apa itu definisi manajemen? Definisi manajemen pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkannya melalui metode ataupun proses yang membutuhkan waktu, uang, barang, serta efisien ataupun hal-hal lainnya. Perkenalkan, nama saya Dulu Ulfani. Saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan pemerintah adalah proses di mana pemerintah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan membeli dari bisnis komersial. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Rafi. Saya ingin menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu materi tentang penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa diperlukan prinsip, yaitu pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat adil, dan yang kelima akuntabel. Untuk yang efisien di sini mempunyai arti untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada secara tepat. Lalu untuk efektif memiliki arti sebagai pencapaian target secara optimal dan dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga, pengertian transparan, yaitu memberikan informasi kepada calon pengadaan barang atau supplier secara terbuka maupun adil. Lalu yang terakhir, pengertian akuntabel. Akuntabel adalah pertanggungjawaban para pelaksana pengadaan barang untuk melakukan atau melaksanakan norma peraturan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Bagus Permana. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu faktor apa yang memengaruhi proses kesuksesan e-procurement. Yang pertama yaitu tentang leadership atau yang disebut kepemimpinan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Pastinya dibutuhkan seseorang untuk mengarahkan proses tersebut. Seorang itulah yang disebut dengan pemimpin. Proses implementasi e-procurement ini membutuhkan dukungan yang penuh dari pimpinan agar proses tersebut dapat berjalan lancar. Kepemimpinan ini dianggap sebagai variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang atau jasa di perusahaan. Oleh karena itu, pemimpin yang mengarahkan pengadaan barang atau jasa haruslah paham mengenai proses e-procurement yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzi. Saya akan melanjutkan dari poin 4. Yang kedua adalah penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur yang dimaksud terdiri dari banyak hal. Infrastruktur yang harus disediakan oleh perusahaan haruslah mumpuni, seperti hardware atau perangkat keras yang mendukung software e-procurement sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, sumber daya manusia. Teknologi tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Teknologi tersebut harus ada yang mengelola, yaitu sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Implementasi dari e-procurement membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tak hanya dari jumlah SDM-nya, SDM yang dimiliki oleh perusahaan harus bermutu supaya bisa menjalankan proses pengadaan barang atau jasa dapat berjalan dengan sukses, efektif, dan efisien. Perkenalkan, nama saya Joanna Zia. Saya akan menjelaskan poin kelima. Apa itu LPSE? LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik. Ialah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi atau BUMN
dan pemerintahan daerah untuk memfasilitasi UPL atau unit layanan pengadaan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa pemerintahan secara elektronik. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.